Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Kiki. Kemarin Selamat sore, Ibu pengen Pak ngobrol sama Dik. saya, pengen melakukan coaching ya, Bu Kiki. Kira-kira Ibu Kiki mau ngomongin apa nih saat ini? Iya, Pak, ini saya pengen cerita yang bikin saya mumet gitu ya, Pak, tentang perilaku murid, Pak, yang menurut saya ini ada beberapa anak didik saya ya, Pak, maksudnya anak kelas saya, anak kelas binaan, yang beberapa dari mereka itu sudah dapat teguran dari beberapa guru, misalnya kayak pas lagi pelajaran sejarah mereka berisik gitu, kemudian apa namanya baju seragamnya, kemudian terlambat datang, dan baru banget lagi kemarin ini apa namanya ada satu anak saya yang nangis. Saya udah takut bullying kan tuh Pak. Pas saya Iya, tanya iya. ternyata diperolok gitu, dikata-katain gitulah. Mungkin mungkin yang ngata-ngatain itu bercanda gitu mungkin atau memang iseng gitu ya Pak. Jadi kayaknya jadi tambah inilah Pak masalahnya jadi banyak Banyak bervariasi gitu. bervariasi. Mm-mm. Jadi Bu Kiki kan wali kelas juga ya. Jadi anak-anak Iya Pak. banyak yang bermasalah. Jadi karena mungkin percakapan kita singkat ya Bu Kiki, karena Iya mengikuti Pak. waktu. Bu Kiki kira-kira mau dapetin apa nih tujuannya dalam percakapan yang singkat ini dalam masalah siswa tadi? Ya saya pengen sih nanti saya bisa menemukan solusi gitu Pak. Ya mungkin solusinya nggak langsung bisa saya praktekkan dalam apa namanya sekali jalan gitu ya Pak ya, sekali waktu gitu. Tapi saya pengen apa ya, kayak bertukar pikiran atau mungkin saya bisa mengutarakan rencana saya dan saya dapat titik terang gitu Pak. Kira-kira cara yang paling efektif gitu ya, karena kan anak itu juga kan satu masalahnya beda, kedua kan memang karakteristik anak juga beda-beda gitu Pak. Saya pengen sebenarnya sih saya lebih ke apa ya, tentang bagaimana caranya saya itu bisa, meningkatkan, kesadaran diri anak-anak itu, Pak, Jadi anak kelas saya. kesadaran ya, meningkatkan kesadaran, terutama kesadaran kalau masalah tersebut, kesadaran siswa tersebut ya, apalagi kesadaran. Iya, Pak. Kalau menurut Bu Kiki sendiri dalam kesadaran siswa tersebut, dari skala 1 hingga 10 itu kira-kira eh, untuk saat ini itu kalau mau dikasih nilai, nilai berapa itu Bu Kiki? Kesadaran anak-anak untuk saat ini. Oke, ini saya untuk kesadaran anak yang beberapa orang aja nih, Pak, ya. Maksudnya kalau yang Hmm, lain itu kan menurut saya, sudah ya. sudah lumayan angkanya sekitar 8 sampai 9 atau mungkin ada yang 10 gitu segelintir anak. Tapi kalau untuk anak yang tadi saya sebutkan itu kayaknya sih saya mikirnya tuh masih 6 gitu, Pak. Masih 6 ya. Skalanya gitu. Iya, betul. Nah, kalau untuk nilai 6 menurut Bu Kiki itu seperti apa orangnya? Tadi kan ada beberapa siswa yang sudah bagus. Mhm. Kalau menurut Bu Kiki 6, Iya. nilai 6 itu berarti yang seperti apa siswanya? Menurut, pendapat saya 6 itu tuh bagi anak yang, pertama kan semua siswa kan secara, klasikal gitu Pak sudah diberikan, apa namanya, sosialisasi ya tentang peraturan dan tata tertib di sekolah. Kemudian kita juga udah ada kesepakatan kelas Ya, gitu Pak. Nah kemudian guru pelajaran pun ketika menegur mereka kan pasti sebelum lapor ke saya kan pasti mereka kasih kesempatan anak berubah ya. Tapi ini kayaknya anaknya udah betul. berapa kali ditegur, tapi masih ngobrol, asik ngobrol gitu. Sementara anak yang lain juga kan misalnya yang tadi kasusnya kayak misalnya terlambat datang gitu, itu kan juga sebenarnya sudah diperingatkan sama piket ya Pak, di depan gitu kan. Nah kayaknya nih mereka sudah berkali-kali gitu, jadi bukan sekali nih Pak, jadi yang sudah apa ya, sudah mengulang atau sudah repetisi pelanggaran
Itu yang saya kategorikan nilainya 6, Pak. Oh, berarti yang merepetisi Mm-mm. namanya. Iya, Apa itu kesalahan atau pelanggaran gitu lah, Pak. Oke. Baik, Bu Kiki, kalau menurut Ibu sendiri, apakah Ibu punya kesempatan kira-kira untuk memperbaiki beberapa anak tersebut yang bermasalah? Kalau saya sih optimis saya punya kesempatan nih Pak, karena ini kan masih hitungannya masih awal tahun ajaran baru ya Pak ya, dan mereka masih kelas 10 gitu. Saya sih optimis masih ada sih Pak kesempatannya Pak. Baik, berarti kalau optimis Bu Kiki, berarti kira-kira punya kekuatan apa nih Bu Kiki dalam menghadapi atau mencapai tujuan tersebut supaya bisa menumbuhkan kesadaran siswa tersebut. Oke, kalau dari em, refleksi yang saya lihat dari diri saya sendiri nih Pak, kebetulan saya cukup akrab ya dengan anak tersebut gitu. Maksudnya saya udah ngerasa saya sudah apa ya, sudah dekat lah dengan anak. Kemudian saya juga kemarin kan ikut pelatihan guru penggerak nih Pak. Saya sudah diajarkan bagaimana caranya melakukan restitusi kepada anak gitu. Kemudian bagaimana saya coaching gitu terhadap peserta didik. Jadi insya Allah saya punya bekal itu sih Pak. Jadi saya akan mulai dengan mempraktekkan itu semua supaya lebih ngena gitu Pak. Jadi mereka itu punya motivasi intrinsik untuk untuk memperbaiki kesadaran diri mereka sendiri. Baik, Gitu kira-kira Pak. berarti kan sudah punya kekuatan besar nih Bu Kiki, punya bekal yang banyak nih, apalagi ikut guru penggerak. Nah, kira-kira kalau di skala prioritaskan dalam waktu dekat ini, rencana apa yang pengen dilaksanakan dulu? Kayaknya saya yang terlintas nih Pak kemarin tuh ya, misalnya pas lagi saya dapat laporan gitu. Pokoknya ketika beberapa guru datang ke saya ngasih tahu Bu, nih anaknya namanya ini nih gitu. Tadi pelajaran saya gini gitu. Atau misalnya kayak kemarin menurut saya sih walaupun bercanda itu bisa dikategorikan Iya, bakal bullying gitu ya Pak ya. Itu um, kebetulan banget juga Pak tadi pagi kita baru deklarasi sekolah ramah anak gitu kan. Jadi mana? kayaknya Iya. iya baru tadi deklarasi. Jadi kayaknya pertama nih saya pengen ajak mereka coaching dulu. Entah itu saya melibatkan BK atau tidak. Saya pengennya saya coba restitusi dulu itu anak satu persatu gitu. Jadi tidak secara berkelompok ya Pak ya. Karena memang kan walaupun mirip-mirip pelanggarannya, tapi kan pasti mereka punya dasarnya itu berbeda-beda ya Pak ya. Alasan mereka melakukan itu berbeda-beda gitu. Jadi kayaknya saya itu dulu, saya bicara dengan mereka. Kemudian yang kedua mungkin saya akan membuat kesepakatan lagi Pak. Kesepakatan kelas kayaknya saya harus Kan revisi gitu keyakinan karena kelas ya. kemarin kan waktu bikin itu kan belum ada deklarasi ramah anak gitu. Kalau tadi kan baru tadi kan ya. Jadi kayaknya saya akan revisi itu dan mungkin saya juga masih bingung sih Pak. Saya pengennya tuh ada kegiatan yang bisa bikin mereka itu nyampur gitu Pak, ngeblend dengan temennya. Ya mungkin kalau di depan mata saya mereka fine-fine aja gitu kan. Tapi Oh ya. takutnya di belakang saya mereka gimana-gimana gitu. Jadi kayak saya pengen bikin satu momen kelas gitu. Cuma saya juga masih bingung nih Pak, momennya itu apa gitu. Saya belum kepikiran sih. Cuman yang terlintas sih gitu aja. Baik. Kalau dilihat dari skala prioritasnya, kira-kira Bu Kiki mau yang mana dulu nih? Mau ngeblended anak itu tadi yang dicampur jadi satu atau mau coaching satu persatu dulu nih? Yang lebih utama nih. Eh Kayaknya mungkin saya pengennya coaching dulu kali Pak Coaching satu dulu ya persatu karena untuk mengetahui ya. karena sekalian saya pengen ketemu anaknya dulu, Eh, saya rangkum dulu ini anak dapat aduan dari guru apa aja gitu kan. Karena kan beda-beda pasti ya Pak. Saya pilih dulu mana yang paling urgent untuk ditangani, Nah, kemudian mana yang harus melibatkan BK dulu. Kayaknya itu dulu deh Pak yang pertama.
Nah, kalau sudah Coaching dulu. coaching dulu kan, kemudian tadi pengen blend, apa namanya, blend atau mencampurkan siswa tadi, kira-kira ketika Mm-mm. jangka waktunya itu kapan untuk melaksanakannya itu? Waktu, Nah, itu yang saya lagi pikirkan nih Pak. Ya kalau biasanya kan kalau acara-acara bareng itu kan paling buka puasa bersama gitu ya kalau di sekolah ya Pak. Kemudian mungkin nanti ada perkemahan. hmm, Nah, untuk perkemahan itu memang udah ibaratnya agenda tetap sih Pak, insya Allah gitu ya. Cuman saya juga belum tahu nih perkemahannya kapan. Nah, cuman ini saya sempat ingat gitu dulu, seingat saya rekan kerja saya tuh Pak Agusti Moroko, dia pernah kayak hmm. dulu ya Pak, pernah ada kegiatan di kelasnya itu makan siang bersama gitu. Nah, Saya sih kepikiran gitu, apa nanti saya bisa melakukan itu gitu, dan target saya mungkin rencana saya setelah PTS lah Pak, 1 bulan setelah PTS setelah mungkin, PTS. jangka waktunya sekitar itu. Eh, Mm-mm. tadi kan apa namanya kayak rekan ibu tadi Pak Agus Timor ya. Kira-kira bisa Iya, bisa melaksanakannya nggak ibu itu? Kalau kalau makannya sih insya Allah bisa Pak, kalau makan siang kalau makan bareng siangnya, insya Allah bisa. kalau Kebetulan apa kan ada kucing jadwal. kucing per anaknya tadi gimana kira-kira? Bisa nggak dilaksanakan? Kalau coachingnya itu eh, kayaknya seminggu deh Pak. Maksudnya kalau yang makan siang bareng itu mungkin sebulan dari setelah PTS, tapi saya masih bingung nih antara minggu 1, minggu 2, minggu 3, atau minggu 4. Nah kalau coaching itu sendiri karena menurut saya ini urgent ya Pak ya. Mm-mm. Jadi seminggu setelah PTS tuh saya batasin. Mungkin tiap hari akan saya panggil satu orang setelah pulang sekolah. Kira-kira Rencana berapa sih gitu Pak. berapa anak itu kira-kira kalau untuk Bu Kiki kalau setelah PTS 1 minggu bisa kelar itu? Mm-mm. Jadi berapa anak itu rencananya? Kalau saya jumlah itu kan waktu aduan pelajaran sejarah itu ada 6 orang, Pak. Nah, Terus yang lagi ada juga anak yang kayaknya ada screenshot soal guru itu 1 orang. Kemudian satunya lagi yang kemarin ini Pak, yang bullying itu. Kebetulan yang memperolok ini anak yang masuk juga ke teguran dari guru sejarah gitu. Jadi orangnya sama gitu. oh iya, iya. Jadi saya pikir kan itu kan totalnya sebenarnya ada 8 ya. Hmm, Pelaku pelaku 7, korban 1 lah kalau korban saya satu bilang. itu ya. Sebenarnya sih memang kalau dibilang korban masih saya harus telaah dulu ya Pak, karena ya walaupun bagaimanapun juga kan emang ini anak salah ya karena melontarkan ucapan yang ternyata menyinggung, bahkan membuat anak lain itu kayak ngedrop gitu, Pak, ngedown gitu. Tapi walaupun niatnya bercanda kan tetap aja ya nggak baik gitu. Jadi saya pengen Takut bullying ya. anak saya tuh pengennya lebih berhati-hati, berhati-hati dalam berucap gitu aja sih Pak. Jadi kayaknya kalau 8 orang kalau tiap hari itu mungkin yang 2 anak itu mungkin di hari Jumat sama di hari Rabu Pak, karena kebetulan pulangnya cepet tuh, Rabu dan Jumat pulangnya sebelum jam 3. Jadi itu yang dua-dua. Jadi pas tuh dalam seminggu saya apa namanya? 5 tambah 2 7. 7 kurang 1 orang ya, kurang 1 orang. Iya, tapi bisa di hari Rabu berarti 3, Pak. Hari Rabu tiga Kalau orang. nggak Rabu 3, Jumat 3. Iya. Jadi pas 8 orang. Terus kira-kira kalau dari 8 orang tersebut 1 minggu, ada nggak atau siapa siapa saja atau apa apa aja yang bisa membantu Bu Kiki untuk lebih bisa berhasil dalam melaksanakan kegiatan ini? Guru BK Eh, kah atau apa? mungkin iya, kalau saya sih yang pastinya saya akan kolaborasi lah Pak dengan guru BK ya. Saya juga takutnya gini, ketika saya sudah planning, saya udah bagi-bagi hari nih, tiba-tiba saya ada dinas luar mendadak kan nggak ngerti juga nih Pak. Jadi pengennya kalau memang bisa di ruang BK, kondusif di ruang BK ya saya akan ke ruang BK. Kalaupun misalnya ternyata saya nggak bisa, saya coba minta waktu sama guru BK untuk menghandle gitu. Jadi walaupun nggak ada saya, ada guru BK yang bisa
coaching itu anak, Pak. Nah, itu sarana itu juga Gitu, penting. Pak. Kira-kira sarana yang dapat membantu atau suasana yang dapat membantu itu kapan? Itu sudah terpikirkan belum sama Bu Gigi? Kalau di ruang BK itu kan sebenarnya ada ruang tertutup, Pak, memang, untuk apa namanya, untuk konsultasi juga kan. Jadi saya sih kepikirannya di situ, Pak, untuk sementara gitu ya. Kalau nggak di situ mungkin di ruang perpustakaan. Kebetulan di perpustakaan sekolah saya tuh ada ruang audio gitu, Pak, audio visual Hmm. buat guru rekaman kayaknya. Jadi, karena kalau di ruang BK walaupun ada ruang kecilnya itu dan tertutup gitu, Pak, kadang anak kelas 12 kan lagi banyak konsultasi ya. Iya. Tetap rame gitu. Jadi di perpustakaan juga kalau pulang sekolah kadang masih ada anak yang suka belajar. Jadi ya tapi nggak ada tempat lain gitu Pak yang paling strategis kecuali itu dua. Baik Bu Gigi, karena sudah ketemu Iya. rencananya dan kira-kira Bu Gigi apa namanya akan melaksanakan ini minggu depan. Kalau sudah melaksanakan hal atau coaching satu-satu ini, kira-kira berubah nggak skala mereka dari skala 6 kira-kira ke skala berapa? Ya kalau saya sih target ya Pak. Bagaimanapun juga kan ini kan tanggung jawab saya ya. Saya pengennya sih minimal mereka berubah ke angka 8 Pak. Walaupun mungkin kalau misalnya memang ada anak yang masih pecicilan gitu ya Pak ya, mungkin naik 7 itu saya udah alhamdulillah nih Pak untuk Alhamdulillah ya Bu Gigi. semester ini gitu ya. Yang penting ada perubahan gitu Ada Pak. Saya nggak pengen. perkembangannya ya. Itu. Tapi target saya 8 Pak. Nah, kalaupun memang harus 7 dulu gitu bertahap dulu ya mudah-mudahan di semester depan itu mereka naik lagi jadi 8. Pokoknya dalam 1 tahun ini selama saya bina saya pengennya mereka minimal 8 aja gitu Pak. Baiklah Bu Gigi, terima kasih banyak. Insya Allah setelah melaksanakan ini minggu depan kita ketemu lagi coaching ya. Kita bahas hasilnya, kemudian kita coaching lagi mengenai step selanjutnya. Semoga kegiatannya Oke Pak. lancar dan optimis semuanya berhasil. Terima kasih Bu Gigi. Amin ya robbal alamin. Baik Pak Odik sama-sama.